Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kembali materi tentang persamaan lingkaran. Kali ini materi berikutnya yaitu tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Misalkan diberikan lingkaran dengan persamaan lingkaran ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya itu jari-jarinya. Ada tiga macam untuk menentukan kedudukan titik. Jika misalkan titik P-nya itu X1, Y1, apakah titik ini nanti berada di dalam lingkaran, di luar lingkaran, atau pada lingkaran dengan ketentuan ini ya. Jadi jika R kuadratnya itu lebih kecil dari R kuadrat, maka nilai R-nya maka itu ada di dalam lingkaran. Kalau R-nya itu sama, berarti terletak pada lingkaran. Kalau R-nya lebih kecil ya, hasil titiknya itu lebih kecil, lebih besar dari R-nya, maka terletak di luar lingkaran. Terus kalau untuk lingkaran dengan persamaan, ini X kurang A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kedudukan titik T-nya ini, apakah dia di dalam lingkaran atau di luar lingkaran? Ya, ini dengan ketentuannya nih. R kuadrat lebih kecil dari R. Jadi kalau nilai titiknya itu ternyata lebih kecil dari R-nya, itu berada di dalam lingkaran. Kalau misalkan sama dengan hasil R-nya, berarti dia berada pada lingkaran. Kalau R-nya itu lebih kecil daripada ini ya, R kuadratnya nanti itu di luar lingkaran. Contohnya, misalkan yang pertama, ini ya. Ini persamaan lingkarannya, itu adalah ini X dikurang 3 kuadrat ditambah Y tambah 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini kita lihat apakah titik 6,-1 itu terletak di luar, di dalam, atau pada lingkaran. Nah, titik ini kita substitusikan ke persamaan lingkarannya ini, ya, ke persamaan lingkarannya. Ya, X-nya adalah 6, berarti 6 dikurang 3 kuadrat ditambah, nah Y-nya -1 ditambah 5 kuadrat sama dengan 6 kurang 3 berarti 3 kuadrat. -1 tambah 5 berarti 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 berapa? 25. Jadi 25 ini ternyata sama ya dengan ini, sama. Berarti ini sama dengan 25. Artinya karena nilai ini titiknya ini adalah sama dengan jari-jarinya, maka terletak pada lingkaran. Ya. Pada lingkaran. Kemudian ini ya, titik -2,1 terletak di mana? Sama ya, ini kita ya, X-nya -2 dikurang 3 kuadrat ditambah ini Y-nya 1 ditambah 5 kuadrat. Berarti -2 kurang 3 berarti -5 kuadrat. 1 tambah 5 berarti 6 kuadrat. -5 kuadrat 25. 6 kuadrat 36. Berarti 25 tambah 36 adalah 61. Ternyata 61 ini ya, 61
61 lebih besar dari 25. Kalau lebih besar, apa? Terletak di luar lingkaran. Ini ya. Jadi, di luar lingkaran. Titiknya. Kemudian yang C. Yang C ini kita perhatikan di mana terletaknya nanti. Sama, berarti 4 dikurang 3 kuadrat ditambah negatif 2 ditambah 5 kuadrat sama dengan, nah 4 kurang 3 sah 1, jadi 1 kuadrat ditambah negatif 2 tambah 5 3, berarti 3 kuadrat. 1 tambah kuadrat berarti 1, 3 kuadrat berarti 9, 1 tambah 9 10. Ternyata 10, nah 10 lebih kecil dari 25. Nah, ternyata titiknya ini terletak ya di dalam lingkaran. Tentang kedudukan lingkaran ya. Sekarang kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Kedudukan garis G terhadap lingkaran L ditentukan oleh diskriminasi ini ya. Rumus diskriminasinya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Itu hasil dari substitusi persamaan lingkaran dan garis. Jadi dengan ketentuan ini D-nya lebih besar dari 0, maka dia memotong lingkaran di titik 2 titik persekutuan. Kalau sama dengan nilai D-nya sama dengan 0, itu menyinggung. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, berarti di luar lingkaran. Nah, perhatikan contohnya ini. Ini ya, tentukan kedudukan garis Y. Nah, sama dengan X kurang 2 terhadap lingkaran. Nah, ini persamaannya. Persamaan lingkarannya. Ini lingkarannya adalah yaitu X dikurang 3 kuadrat ditambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 9. Terus garisnya yaitu Y sama dengan X kurang 2. Kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Berarti ini X dikurang 3 kuadrat ditambah. Nah, ini Y-nya ya. Y-nya ini kita ganti. Berarti menjadi diganti ini. X kurang 2. X kurang 2. Ditambah. Nah, ini 4 kuadrat sama dengan 20. Sama dengan 9. Nah, ini berarti X kurang 3 kuadrat ditambah nih. X-nya tetap tulis. Negatif 2 tambah 4 berarti tambah 2. Ya, negatif 2 tambah 4 kan 2 berarti. Nih, sama dengan 9. Ini berarti X kurang 3 ini dipangkatkan. Ya. Ini X kuadrat terus 2 kali X berarti 2X. 2X dikurang dikali negatif 3 berarti negatif 6X. Ini ya, 2 kali X kali 3
Ditambah nih 3 kuadrat berarti 9. Ditambah nih X kuadrat. Nah, 2 kali X berarti 2X. 2X kali 2 berarti 4X. Sama dengan ini 2 kuadratnya berarti 4. Ini pindahkan ruas langsung bisa ya. Pindah ruas negatif 9 sama dengan 0. Ini berarti X ini ya. Berarti 2X pangkat 2. 6X ya, ini negatif 6X ditambah 4X berarti negatif 2X. Terus 9 ini 9 dikurang 9 kan 0, sisa 4. Nah, sama dengan 0. Ini bisa disederhanakan ya, sama-sama bagi 2. Yaitu bisa sama-sama bagi 2, hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang X ditambah 2. Nah, dengan 0. Nah, kita tinjau ke sini, ke diskriminasinya, ke D-nya. Berarti ini A-nya adalah di sini ya, A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya 2. Ini kita masukkan di sini, B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. B-nya negatif 1 kuadrat. 4 kali 1 kali 2. Berarti 1 dikurang 8 sama dengan negatif 7. Ternyata negatif 7 itu lebih kecil dari 0. Ya. Nih. Karena D lebih kecil dari 0, maka garis di luar lingkaran. Nah, ini untuk supaya lebih paham, silakan dicoba latihan soalnya 1 sama 2. Ya, ini yang pertama tentukan kedudukan titik terhadap garis lingkaran. Kemudian tentukan kedudukan garis terhadap ini garis ya. Ini garis kalau ini kedudukan ya. Nah, bedanya situ. Jadi mengikuti caranya yang sudah dijelaskan di atas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.